Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita terbangun dari tidur dalam keadaan dada terasa penuh haru, air mata membasahi pipi, dan hati terasa begitu hangat? Lalu dalam ingatan yang masih samar, kita mengingat satu sosok, wajah yang bersinar lembut, penuh kasih, menyapamu tanpa kata. Sosok itu bukan sembarang manusia, tapi dialah yang selama ini kita rindu, Nabi Muhammad SAW. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu indah, hingga sulit untuk dilupakan. Tapi kemudian muncul pertanyaan di hati, benarkah itu Rasulullah? Apakah mimpi ini sekedar bunga tidur, atau justru tanda kebaikan dari Allah? Mungkinkah ini adalah jawaban atas doa-doa panjang yang selama ini kita lantunkan? Ataukah ini hanya harapan batin yang muncul dalam bentuk mimpi karena terlalu rindu pada sosok kekasih Allah yang agung? Di video ini kita akan menyelami lebih dalam apa sebenarnya makna mimpi bertemu Rasulullah, dan apa kata para ulama. Apakah benar setan tidak bisa menyerupai beliau? Dan jika kita pernah mengalami mimpi itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Saksikan sampai akhir, karena mungkin mimpi itu bukan sekedar mimpi, tapi sebuah pesan dari langit untuk hidupmu. Saudaraku, mimpi bertemu Rasulullah SAW bukanlah hal mustahil. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai rupaku." Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa seseorang bisa saja benar-benar melihat Nabi dalam mimpi. Tapi penting untuk dipahami bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan sosok berjubah, berjenggot, atau bersorban itu bisa langsung kita yakini sebagai Nabi Muhammad. Ada syarat yang harus dipenuhi. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan melihat Nabi adalah ketika mimpi kita diperlihatkan sosok Rasulullah sesuai dengan ciri fisik yang telah dijelaskan dalam banyak riwayat. Kulitnya cerah, wajahnya bersinar, janggutnya lebat, tubuhnya tegap, dan tutur katanya penuh hikmah. Jika sosok dalam mimpi itu berbeda jauh dari gambaran tersebut, maka kita perlu berhati-hati. Namun, jangan sampai kita terburu-buru menolak mimpi yang terasa begitu nyata dan membekas di hati. Karena bisa jadi itu adalah bentuk kelembutan Allah kepada kita sebagai penghibur, sebagai motivasi untuk kembali kepada sunnah Rasul, atau sebagai jawaban dari kerinduan yang selama ini terpendam. Mimpi bertemu Rasulullah memang sangat mulia, tapi tidak semua orang yang mengaku bermimpi itu benar-benar telah melihat beliau. Para ulama telah menjelaskan beberapa ciri khusus yang harus ada agar mimpi itu bisa dianggap sebagai mimpi yang benar. Yang pertama, sosok yang hadir dalam mimpi harus sesuai dengan gambaran fisik Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih dan riwayat para sahabat. Rasulullah digambarkan sebagai lelaki berperawakan sedang. Kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Wajahnya bersinar, matanya lebar, dengan bulu mata yang lentik, berjanggut tebal, dan senyumnya menenangkan. Jika sosok dalam mimpi kita tidak mencerminkan ciri-ciri ini, maka perlu dikaji kembali apakah itu benar-benar beliau. Yang kedua, mimpi itu akan meninggalkan kesan yang sangat dalam dan membekas di hati. Biasanya, setelah mimpi itu, seseorang akan merasa lebih tenang, hatinya lebih lembut, dan muncul dorongan kuat untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, serta memperdalam cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Mimpi seperti ini bukan hanya hadir sebagai bunga tidur, tapi seolah menjadi panggilan ruhani untuk bangkit menuju kebaikan. Yang ketiga, mimpi itu tidak membawa pesan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dalam mimpi ada perintah, isyarat, atau ucapan yang menyimpang dari syariat, maka itu bukan dari Rasulullah, karena mustahil Rasulullah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu yang dibawanya sendiri. Maka, jika kamu bermimpi bertemu sosok yang kamu yakini sebagai Nabi, bandingkanlah dengan 3 ciri ini. Jangan terburu-buru menyebarkannya, tapi merenunglah.
Barangkali itu adalah panggilan untuk lebih dekat dengan beliau, bukan hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam laku hidup kita sehari-hari. Mimpi bertemu Rasulullah bukan hanya sekedar pengalaman tidur yang indah. Ia bisa menjadi isyarat spiritual yang dalam. Para ulama menyebut mimpi semacam ini sebagai basyir atau kabar gembira dari Allah. Mimpi yang benar, apalagi mimpi tentang Rasulullah, bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di jalan yang baik, atau sebagai motivasi dari langit untuk memperbaiki diri lebih jauh lagi. Hikmah dari mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW bisa sangat personal. Bagi sebagian orang, itu adalah jawaban atas doa panjang dan rindu yang tak terucapkan. Bagi yang lain, mimpi itu datang di tengah ujian hidup sebagai penghibur dari Allah agar tetap kuat dan sabar. Ada juga yang mengalami mimpi tersebut di masa-masa gelap kehidupannya, lalu setelah itu berubah drastis menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan agama. Namun penting dipahami, mimpi itu bukan jaminan kemuliaan, bukan juga tanda bahwa seseorang lebih mulia dari yang lain. Rasulullah tidak mewariskan mimpi, tapi mewariskan ilmu dan sunnah. Maka jika mimpi itu datang, jangan hanya merasa bahagia, tapi jadikan itu sebagai panggilan untuk meneladani akhlaknya, semangat dakwahnya, dan kesederhanaan hidupnya. Jangan lupa, banyak sahabat Nabi yang tidak pernah bermimpi bertemu beliau setelah wafat. Namun, mereka tetap menjadi orang-orang paling dicintainya. Maka, jika kita diberi karunia mimpi itu, bersyukurlah, tapi jangan berpuas diri, karena hakikat cinta kepada Rasulullah bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam amal yang nyata. Sahabat, tidak semua orang diberi anugerah untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Jika itu pernah terjadi padamu, jangan hanya tersentuh, tapi bergeraklah. Jadikan mimpi itu sebagai pengingat bahwa Rasulullah adalah sosok yang kita rindukan, yang namanya kita sebut dalam sholat, yang sunnahnya kita pelajari, dan yang kelak akan kita temui insya Allah di Telaga Al-Kautsar. Namun jika kamu belum pernah bermimpi bertemu beliau, jangan berkecil hati, karena cinta sejati bukan ditentukan oleh mimpi, tetapi oleh sejauh mana kita meneladani beliau dalam kehidupan nyata. Seberapa sering lisan ini bersolawat, seberapa kuat kita menahan amarah, menyebar kasih, berbuat jujur, dan menebar kebaikan. Itulah bukti cinta yang sesungguhnya. Jika video ini menambah keyakinan dan cintamu kepada Rasulullah SAW, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar, "Ya Rasulullah, aku rindu padamu." Mari bersama kita memperbanyak sholawat, kita ikuti sunnahnya, dan kita siapkan hati agar pantas menjadi umat yang kelak disambut oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.